Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini 20 Juni 2023. Bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara terkasih, Martin Luther, seorang reformator gereja abad ke-16, dalam buku yang berjudul Luther Works volume 24 mengatakan, "We are nothing but the hands of Christ." Di dunia ini
kita bukanlah apa-apa selain dari tangan Kristus. Apa artinya tangan Kristus? Artinya adalah kita ini adalah pewaris dari pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan, itulah yang juga kita kerjakan. Di dalam Matius 10 ayat 1, kita melihat Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid untuk melanjutkan pekerjaan yang telah Ia mulai. Yesus menugaskan mereka untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara terkasih, jikalau kita perhatikan dengan seksama, sebetulnya perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini intinya adalah tentang pemulihan relasi antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan Tuhan. Pada masa itu, orang-orang sakit didiskriminasi dari masyarakat karena mereka dianggap berdosa. Jadi, pada masa itu, orang sakit mengenaskan nasibnya. Di tengah masyarakat, mereka dihindari karena bisa menularkan penyakit. Di mata masyarakat, mereka ini disebut dibenci oleh Tuhan karena penyakit itu menimpa mereka akibat dosa yang mereka perbuat. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan, lenyapkanlah segala penyakit dan segala kelemahan. Pesan utamanya adalah tentang pemulihan relasi. Tuhan memerintahkan agar murid-muridnya ini merubuhkan tembok-tembok penghalang yang membuat mereka terdiskriminasi dari masyarakat. Tuhan Yesus berpesan demikian karena dengan melakukan hal-hal tersebut, murid-murid Tuhan Yesus telah memulihkan relasi orang-orang yang terdiskriminasi itu dari masyarakatnya. Pesan Tuhan Yesus ini sangat kontekstual dan sesuai pada zamannya. Jikalau pada masa lalu yang dianggap pemisah dari kesatuan adalah sakit penyakit dan mereka yang dipandang sebagai kerasukan roh jahat, maka hari ini ada hal yang bisa dikategorikan sebagai kekuatan-kekuatan pemisah. Pertanyaannya, apakah kekuatan-kekuatan pemisah itu? Kita bisa katakan sekarang ini, apatis atau ketidakpedulian. Ketidakpedulian adalah penyakit dunia ini yang bisa mempertebal tembok-tembok kesatuan. Apatis menegaskan posisi kita bahwa kita tidak mau berurusan dengan orang lain dan kita hanya mau hidup untuk diri kita sendiri. Memang benar, saudara terkasih, bahwa kita memang harus bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri. Kita harus meningkatkan kualitas diri kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkarya membangun dunia dalam arak-arakan rancangan Allah, yaitu kerajaan Allah. Ya, semua itu memang benar. Tetapi bukan berarti kita melupakan sesama kita. Bagaimanapun keberadaan kita sekarang ini tidak lepas dari kontribusi mereka secara langsung maupun tidak langsung. Terlepas apakah mereka kita kenal, apakah mereka tidak kita kenal. Terlepas apakah mereka mengasihi kita atau mereka tidak mengasihi kita, kita tetap harus memberikan perhatian kepada mereka. Ketidakpedulian kepada sesama sesungguhnya mengindikasikan kita sebagai orang-orang yang mengingkari hakikat penciptaan itu sendiri, yaitu kesatuan dan keharmonisan. Itulah yang Tuhan rencanakan dari sejak awal penciptaan. Ia menciptakan keberagaman, tetapi keberagaman itu justru saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga terjadi kehidupan yang harmonis. Ketidakpedulian adalah virus yang mesti kita lawan, adalah virus
yang mesti kita musnahkan. Kita bisa belajar untuk anti apatis atau melawan apatis itu dari Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 9 ayat 36. Saat Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya seperti domba tanpa gembala, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan di dalam bahasa Yunani adalah splagchnizomai, yang dapat diartikan empati yang disertai dengan tindakan konkret untuk menolong. Belas kasih adalah situasi di mana kita dapat turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam dirinya, dan kemudian kita turun tangan untuk bertindak. Jadi, ketika Tuhan Yesus melihat keadaan orang banyak, hatinya tersentuh dan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Inilah kunci dari anti apatis, perasaan belas kasihan. Kita melatih diri kita untuk peka pada keadaan sosial masyarakat kita. Kita belajar untuk memposisikan diri kita seperti orang lain, sehingga kita bisa memahami perasaannya dan bertindak memberikan pertolongan kepadanya. Saudaraku, percayalah, ketika kita sering melatih diri kita untuk berempati kepada sesama, Allah di dalam Roh Kudus akan memberikan hikmat pada bibir kita, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata hikmat. Kita sendiri bisa dibuat tercengang-cengang olehnya, padahal kita tidak pandai berkata-kata. Tetapi kok bisa kita mengatakan hal tersebut? Yakinlah, percayalah bahwa itu pekerjaan Allah di dalam Roh Kudus. Jadi, saat kita membuka diri untuk berempati pada orang lain, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya melalui kita, sehingga kita menjadi suara yang menguatkan sesama kita. Saudara terkasih, inilah antivirus, inilah antibodi dari virus yang disebut dengan apatis atau ketidakpedulian. Antibodi itu, antivirus itu adalah belas kasih yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Jane Goodall pernah berkata begini, "The greatest danger to our future is apathy." Bahaya terbesar untuk masa depan kita adalah ketidakpedulian. Selamat menjadi pekerja-pekerja di ladang Allah, yaitu menjadi orang-orang yang berbelas kasih kepada sesama, sama seperti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami yang selalu mencukupkan kebutuhan kami, sehingga kami bisa melalui hari-hari kami dengan tidak kekurangan. Engkau juga yang mengingatkan kami hari ini, agar kami dapat memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama. Tentu Tuhan, ketika kami belajar untuk berbelas kasih, kami pun juga mesti menaklukkan ego kami. Kami merasa bahwa ketika kami memperhatikan orang lain harus memberikan imbalan kepada kami, harus membalas dengan respons-respons yang kami harapkan. Ajarilah kami Tuhan, agar perbuatan baik yang kami coba tunjukkan, kami berikan kepada sesama kami, tidak bergantung dari bagaimana orang itu memberikan respons kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan menguatkan kami di tengah segala kelemahan kami ini, dan di tengah segala keterbatasan kami ini, agar kami tetap bisa meneladani Engkau Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan
yang berbelas kasih. Kami yakin bahwa Engkaulah juga yang akan memberikan kami kekuatan, sehingga kasih Tuhan melalui kami bisa sampai kepada mereka yang kami belas kasihani. Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai hari kami pada saat ini. Kami yakin Tuhan, Engkau beserta dengan kami, memimpin perjalanan kami, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan-Mu. Kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Jaga dan lindungilah kami, jauhkanlah kami dari yang jahat, jauhkan kami dari segala mara bahaya, maupun orang-orang yang hendak berbuat jahat. Kami yakin kuasa Tuhan hadir di dalam Roh Kudus membentengi kami, sehingga dimanapun kami berada, kami aman dan selamat. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan, supaya Tuhan juga memulihkan mereka sesuai dengan rencana Tuhan yang indah atas diri mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami yakin bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami, sehingga kami dapat menghadapi segala sesuatu dengan tetap memelihara iman. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di persekutuan doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.